Bapak Ibu sekalian, dan salam hormat bagi Ketua DPP Persagi, Ketua Konsil. Kemudian saya lihat di sini ada nama yang mirip-mirip di belakangnya, itu adalah semua dengan arti-arti ya, Miranti, Gunarti, Sunarti, Suhartati, begitu. Jadi kira-kira ini adalah satu persyaratan untuk kemudian berwebinar. Jadi saya melihat itu, dan ini ya, ini wanita semua yang jadi Srikandi kami di Persagi. Baik, saya mau koreksi tentang nama dan gelar. Nama saya betul seperti itu, tapi gelar saya tidak dokter. Jadi mohon maaf saya temannya dokter dan temannya dokter ya, tapi saya tidak dokter dan tidak dokter. Ya Bu, betul. Mohon maaf, saya sudah dijanjikan oleh DPP Persagi untuk dibantu men-share screen. Jadi share screen saya, paparan saya, karena saya sebenarnya baru tadi malam saya diminta oleh panitia untuk adanya hal ini, karena mohon maaf juga atas nama Pak Arum sedang sakit, beliau ada di rumah sakit, jadi beliau dirawat, dan secara mendadak tadi malam saya diminta, atau sore lah, diminta oleh DPP Persagi untuk menggantikan beliau. Jadi saya diberikan judul yang sudah given ya, jadi judul itu tidak saya rubah, tapi apa yang kemudian di dalamnya saya modifikasi dengan apa yang saya ketahui ketika saya menduduki di majelis etik di Persagi. Baik, ini ada judulnya adalah pentingnya penerapan etika profesi gizi dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas asuhan gizi pasien. Sangat panjang, tapi saya lihat di sini poinnya itu ada 4. Pertama itu adalah etika profesi gizi, kemudian kedua adalah profesionalisme, dan yang ketiga itu adalah kualitas asuhan gizi. Jadi asuhan gizi, jadi tadi di dalam judul besarnya itu ada PAGT begitu, jadi asuhan gizi yang terstandar. Kemudian ada yang keempat adalah Fasiankes, karena kita ketahui bahwa yang namanya Fasiankes itu tidak hanya di rumah sakit, tapi Fasiankes dalam hal ini juga ada yang di tingkat puskesmas atau tingkat primer ya, jadi tingkat pertama. Sementara rumah sakit itu adalah tingkat yang rujukan. Namun demikian di situ yang namanya ahli gizi harus terstandar profesinya. Itu artinya tidak hanya pelayanannya, tapi profesinya juga harus standar. Kalau sudah bicara standar, kadang-kadang teman-teman itu merasa sudah sesuatu yang sulit, sesuatu yang membawa, biasanya ini membawa berkah, tapi kadang-kadang dianggap sebagai ini musibah begitu. Waduh, ini terstandar pasti ada persyaratannya begitu. Karena persyaratannya itu tidak mudah ya, tapi bisa dicapai, karena saya percaya bahwa teman-teman gizi di seluruh Antero, saya lihat di sini ada 1.000 peserta 1K ya. Jadi ini kelihatannya mudah-mudahan yang dari puskesmas juga ikut di dalamnya, sehingga dapat bergabung di dalam sini, sehingga kita dapat melihat bahwa bagaimana standar dari ahli gizi yang harus dilakukan. Lanjut. Ya, bisa dilanjut. Ya. Ini yang saya ambil isu besarnya. Jadi kalau tadi bicara soal stunting itu biarlah nanti ada Pak Minarto dan teman-teman yang bicara soal stunting. Saya tidak bicara soal itu karena stunting sendiri juga cukup ruwet bicaranya, karena stunting itu secara teknis juga tidak mudah untuk menggelutinya, karena stunting itu sudah dari semenjak saya bekerja dari calon CPNS sampai dengan pensiun, ini stunting atau gizi kurang atau gizi buruk atau apapun namanya itu tetap ada. Sehingga isu yang untuk saya angkat di sini dengan judul yang diberikan ke saya itu adalah bagaimana pelayanan gizi pada saat ini. Ini saya tidak bicara pelayanan gizi di satu
institusi saja ya, maksud saya pelayanan gizi baik itu di Fasiankes tingkat primer maupun yang rujukan. Karena apa? Ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan gizi itu meningkat. Saya tidak punya angka, tapi ketika kami turun di atau kita melihat, kebetulan saya masih surveyor di puskesmas ya, jadi artinya mereka-mereka yang bekerja di puskesmas pun itu juga menuntut adanya pelayanan gizi yang sangat profesional, begitu. Apalagi di rumah sakit. Rumah sakit ini adalah sudah terlebih dahulu melakukan hal-hal yang sifatnya profesional, karena profesionalisme dengan dokter bekerja sama dengan tenaga kesehatan yang lain itu sudah dilakukan di rumah sakit, dan teman-teman ASDI kalau tidak salah itu sudah melakukannya terlebih dahulu, sehingga mereka lah yang kemudian kita anggap sebagai teman-teman yang sudah melangkah lebih maju ketika berbicara standar. Gitu. Saya tidak mengecilkan nutrisionis, tidak, tapi ayolah kita bekerja sama dengan teman-teman yang sudah lebih dulu terstandar, kita bertanya bagaimana caranya. Kemudian masyarakat itu sekarang gemar menggugat. Artinya masyarakat itu sedikit-sedikit itu ini salah, itu salah, sementara waktu tunggu pun juga menjadi masalah, gitu, apalagi soal pelayanan. Jadi gemar menggugat ini kalau saya lihat itu di medsos banyak sekali. Hanya saja kalau soal gizi kita belum lihat dan jangan sampai masuk ke dalam medsos ya. Walaupun sudah ada beberapa di majelis kami di MKedak ya, kalau disingkat itu adalah Majelis Kehormatan Etik untuk Ahli Gizi, itu sudah masuk ya, walaupun tidak banyak kasusnya. Tapi kalau kita menunggu banyak kasusnya itu menjadi tidak baik. Jadi kecenderungannya ada. Lalu masalahnya bagaimana peranan etika gizi dalam situasi ini? Jadi situasi tersebut karena banyak ada tuntutan dari masyarakat. Ya. Apakah ini kemudian yang menjadi sesuatu yang akhirnya terus stunting itu tetap saja di situ-situ saja, dia meningkatnya tidak terlalu tidak terlalu baik begitu, atau di suatu daerah sangat baik tapi tidak menonjol begitu. Nah, apakah itu jangan-jangan salah kita sebagai ahli gizi? Ini kita harus koreksi diri. Kita harus melihat bahwa benarkah saya sudah profesional melakukan ini? Benarkah saya sudah bisa bekerja sama dengan unit lain atau dengan tenaga kesehatan yang lainnya? Ya, lanjut. Ya, ini saya bicara tentang apa sih profesionalisme gizi, apa sih etika itu, bagaimana sih kita itu harus beretika, perlu nggak sih? Kalau secara kata-kata ini hanya sesuatu yang lewat, jadi tidak ada meaningnya, tidak ada maknanya. Malah etika apa sih? Sulit menerjemahkan ini. Coba kita lihat secara barangkali dengan gambar ini bisa membantu teman-teman. Lanjut. Ya, kita buka aja semuanya. Ya, buka semua. Karena ya masih ada. Lanjut. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, ya lanjut. Lanjut, masih ada bawahnya. Ya. Yes. Apa sih profesionalisme yang ada di bawah ini? Kalau yang di atas ini adalah Bapak Ibu sekalian yang akan bekerja atau yang sudah bekerja, itu pasti punya kontrak sosial antara profesi gizi atau Bapak Ibu sebagai ahli gizi dengan masyarakat. Apakah kontrak sosial itu? Kontrak sosial itu harus disertai dengan credentialing atau penapisan. Ya, penapisan di mana Bapak Ibu itu kalau bekerja itu harus ditapis, harus punya persyaratan, harus terstandar. Ya. Standar itu apa? Ini adalah STR, ya, surat tanda registrasi. Apa sih surat tanda registrasi? Bahkan surat tanda registrasi pun ini agak diabaikan oleh teman-teman. Dianggapnya ini adalah sesuatu yang resek begitu bahasa saya ya. Ini resek banget sih pakai STR segala. Ya. Itu tidak akan ada masalah kalau misalnya kita itu tidak bermasalah di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Tapi itu akan menjadi masalah ketika pelaksanaan kegiatan itu
ada masalah sedikit dan terus kemudian nyenggol-nyenggol ke SDM-nya gizi dan ditanya, itu orang punya STR nggak sih? Nah, disinilah yang terjadi. Apa STR itu? STR itu semacam SIM. SIM itu adalah surat izin mengemudi di mana orang itu bisa mengemudi tapi harus punya SIM. Kalau dia tidak punya SIM, bisa saja dia mengemudi. Dia akan aman kalau tidak nabrak, tidak nyenggol, dan tidak ada masalah, tidak ada polisi, dan sebagainya. Tapi begitu dia nyenggol sedikit orang yang ada di situ, apakah di trotoar atau di manapun berada, itu akan diungkit ini STR. Oleh karena itu STR ini harus dipenuhi persyaratannya, ya. Di MKedak atau di Majelis Etiknya Gizi itu sudah masuk kasus ini, ya. Kasus ini masuk kalau kita lihat bahwa kasus ini masuk seolah-olah STR itu tidak punya nilai, yang penting bisa kerja, ya. Yang penting bisa kerja, STR-nya masa bodoh, mau dipalsu, mau diurusin orang lain, syaratnya di abal-abal, kaleng-kaleng, itu tidak masalah. Begitu pikiran dari kasus itu. Kasus ya ini ya. Saya harap Bapak Ibu sekalian tidak punya kasus seperti ini. Nah, kemudian setelah mempunyai STR, ini adalah merupakan clinical privilege, jadi Bapak, Ibu sekalian, dan saudara sekalian itu mempunyai STR yang sudah bisa dilakukan kontrak sosial dengan masyarakat, sehingga tanggung jawab moral etika, kompetensi yang tadi dibicarakan oleh ibu-ibu ya, tidak ada bapaknya, ibu-ibu sekalian di sini, dia mereka harus punya kompetensi. Bapak, ibu-ibu tadi mengatakan, ya kompetensi kita harus ditingkatkan, kompetensi kita harus tidak berhenti, kompetensi kita harus tinggi dan sebagainya. Apakah kompetensi itu? Mari nanti kita akan bicara juga. Itu akan ada sendiri sesinya yang artinya itu adalah pelatihannya, kemudian bagaimana persyaratannya, itu ada sendiri. Jadi saya tidak bicara soal itu. Nah, disinilah akhirnya orang bisa berpraktek atau working condition-nya itu bagus dan profesionalismenya itu oke, begitu. Jadi dia profesional. Kalau ditanya, oh saya punya ini dan saya punya persyaratan itu. Ini ya. Jadi ini yang mengapa etik itu penting, begitu ya. Bermula dari STR dan sampai ke dalam profesionalisme. Bolehkah orang berpraktek tanpa atau berkiprah ahli gizi itu tanpa ada STR? Oh, boleh saja kalau nggak ketahuan. Boleh. Gitu ya. Tapi kita tidak akan di dalam hal itu Persagi tidak membolehkan semacam itu. Jadi sudah ada aturan-aturan dan sudah di SK-kan. Lanjut. Nah, Konsil Gizi punya peran tinggi. Ini kita patut bersyukur Ibu Gunarti duduk di situ dengan kompetensi yang sudah tinggi. Beliau adalah orang yang sangat punya dedikasi, termasuk Ibu Miranti. Ya, ini adalah orang-orang yang selalu berjuang dan berjuang dan berjuang sehingga Konsil Gizi terbentuk. Dan Konsil Gizi ini adalah orang-orang yang nantinya akan menjadi pembuat atau pengesahan STR tersebut, begitu ya. Jadi kemudian praktisi dengan STR itu akan boleh melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang sudah ditandatangani oleh Konsil Gizi. Jadi Konsil Gizi ini adalah orang-orang yang punya dedikasi yang tinggi. Kemudian akhirnya praktisi dengan STR itu akhirnya masyarakat dan pasien akan percaya. Ya, jangan salah, di puskesmas itu sudah menuju ke arah sana. Jadi bukan berarti puskesmas yang berhadapan dengan masyarakat itu tidak, itu harus juga ada, gitu ya. Lanjut. Ya, ini Konsil Gizi, ada pelayanan gizi, ya. Jadi ada majelis etik dan disiplin. Ketika si teman-teman yang bekerja secara yang melenceng atau
dia keluar dari rel itu akan dimasukkan berkasnya ke dalam majelis etik, dan ini yang majelis etik itu ketuanya adalah Pak Arum yang beliau sedang sakit sekarang, dan saya ada di dalamnya, dan kemudian disitulah dan ada anggota-anggota yang lain yang sebenarnya ada juga anggota dari baik itu dari nutritionist maupun dietitian, jadi disitulah kita akan bekerja untuk membuat teman-teman itu menjadi orang yang punya kompetensi dan punya standarnya itu yang akan diinginkan oleh masyarakat. Bagaimana dengan imigrasi atau orang-orang yang akan masuk ke Indonesia misalnya, itu adalah orang tenaga asing, ahli gizi dari asing, itu juga akan tersaring di sini. Jadi artinya Konsil Gizi akan berperan di sini, Konsil Gizi akan membuat satu aturan, kemudian KTKI juga pasti akan berperan di sini dengan divisi-divisinya. Lanjut. Ya, ini teori the bad apple ya. Jadi apel busuk yang ada di dalam itu credentialing itu adalah bagaimana expelling from the profession. Jadi kalau ada apel busuk yang sudah terkena oleh ulat, itu pasti orang akan tidak mau memasukkan kalau ada dua keranjang. Keranjang mana yang akan dipilah dan dipilih? Pastinya membuang apel busuk di keranjang B dan keranjang A itu adalah merupakan orang-orang yang terpilih. Orang-orang terpilih itu adalah orang-orang yang sudah dikredensial oleh baik oleh Persagi maupun oleh konsil. Disitulah kemudian mekanisme pendisiplinan itu perlu ada. Jadi ini perlu dibuang. Jadi artinya persyaratan-persyaratan itu perlu ada. Jadi persyaratan itu bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng. Jadi persyaratan itu harus dibuat dan harus ditegakkan. Lanjut. Ya, kewajiban ahli gizi. Saya kira ini teman-teman harus sudah paham tentang kode etik ahli gizi ya. Jangan-jangan saya nggak tahu Persagi, mudah-mudahan Persagi sudah meletakkannya ini ke dalam satu medsos yang mudah diakses oleh teman-teman ahli gizi, itu kemudian mereka akan tahu bahwasanya bagaimana sih saya itu sebagai ahli gizi tugasnya apa ya. Sebenarnya ini bahasa-bahasa langitan ya, menurut saya bahasa yang tinggi yang kira-kira teman-teman juga sudah pasti mengatakan bahwa saya sudah menjunjung tinggi, saya sudah mengamalkan sumpah dan lain-lainnya, menghayati, mengamalkan kode etik, lalu berperan meningkatkan dan mempertahankan keadaan gizi, terus kemudian berupaya melaksanakan profesi sesuai dengan standar. Ini bukan abal-abal. Ini adalah satu pasal-pasal yang kemudian nantinya ini akan menjadi pegangan ketika Bapak dan Ibu dan teman-teman adik-adik sekalian yang nantinya kalau berprofesi sebagai ahli gizi tidak melaksanakan ini kemudian akan masuk ke dalam majelis etik. Majelis etik itu masih sesuatu yang ringan dan lucu ya. Maksud saya ringan dan lucu itu artinya ringan karena itu akan dibina nanti oleh majelis etik melalui Persagi. Jadi Persagi itu nanti akan diberi masukan oleh majelis etik. Jadi tolong kode etik ahli gizi ini saya tidak menuliskan semuanya. Kalau dituliskan semuanya itu bisa tebal, jadi dan lama. Ini yang kemudian nantinya akan menjadi sesuatu tingkah laku yang tadi dibilang ketua DPP Persagi. Ayo kita harus ada knowledge, practice, attitude-nya itu harus bagus begitu ya. Attitude yang mana ya? Ini attitude salah satunya, menjunjung tinggi, kemudian melaksanakan profesi. Apakah sudah sesuai standar? Nah, ini tolong dilihat. Lanjut. Ya. Selain pada diri sendiri, kewajiban terhadap klien ya, kalau klien dan masyarakat, saya nggak tahu apakah ini kalau di rumah sakit itu pasien ya, pasien, klien, masyarakat, whatever itu, tapi kita ketika ahli gizi itu harus melayani masyarakat, maka kerahasiaannya itu harus dijaga, harus dihormati. Jangan sampai kita itu membiarkan orang itu melihat
rahasia-rahasia yang tidak perlu diketahui itu kemudian kita menceritakan segala sesuatunya itu ke orang lain yang merugikan klien atau pasien. Menghormati kebutuhan unik setiap klien, peka terhadap kebudayaan dan tidak melakukan diskriminasi. Nah, ini juga harus kita lakukan seperti itu. Ini kelihatannya sesuatu yang sesuatu yang remeh-temeh, yang tidak ada value-nya begitu. Namun ini adalah sesuatu yang kadang-kadang membuat kita menjadi atau ahli gizi menjadi salah besar ketika kita tidak melakukannya. Saya teringat pada waktu kasus-kasus yang Sambo itu wajah Sambo pun itu sampai bisa dilihat oleh ahlinya, kemudian diinterpretasikan yang aneka rupa. Nah, begitu. Jadi itu kasus yang besar ya. Tapi kita tidak akan sampai ke sana. Tapi maksud saya saya ingin mengatakan bahwa hal yang kelihatannya remeh-temeh itu kemudian itu bisa menjadi sesuatu yang besar begitu masalahnya. Ya, memberikan pelayanan gizi kesehatan masyarakat, aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif pasti. Jangan sampai kita terlambat merujuk, contohnya seperti itu. Kalau dari kita di puskesmas terlambat merujuk ke rumah sakit, ke pelayanan yang rujukan yang lebih tinggi, itu kemudian nanti kita sebagai tim kita juga termasuk salah satu di dalamnya. Nah, ini yang kita harus tahu bahwa profesionalisme itu perlu ada. Lanjut. Etika profesi gizi, lanjut. Jadi saya hanya memberikan satu halaman saja bahwa tolong dihayati ini, etika itu adalah moralitas profesi gizi dalam kode etik. Ya, jadi kalau kita itu tidak bermoral, siapa yang menilai moral? Nah, itu akan lingkungan atau masyarakat yang mengatakan seperti itu. Ya, sehingga kita punya kode etik, punya pedomannya, maka pedoman itu silakan dibaca, pedoman itu dilakukan, dan pedoman itu menjadi lifestyle dari kehidupan ahli gizi ketika dia melakukan pelayanan. Lanjut. Ada Majelis Kehormatan Etik dan Disiplin Ahli Gizi. Ini belum lama memang majelis ini ada, kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu. Jadi memang relatif baru dan relatif masih muda umurnya. Namun ini sudah merupakan keinginan dari para pendahulu atau teman-teman yang sudah memikirkan ke arah sana, sehingga Majelis Kehormatan Etik dan Disiplin Ahli Gizi ini pun dibuat. Dan kita bersyukur karena kita juga punya konsil gizi yang kemudian itu akan saling berkolaborasi sehingga kita tahu bagaimana nanti mekanismenya. Hanya saja ini belum terlalu sempurna sehingga kita mencoba bahwa ini akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Mari kita lihat di dalamnya. Lanjut. Ya, MKedak ya, itu disingkat sebagai itu adalah sifatnya otonom. Jadi dia itu tanggung jawabnya membina. Kemudian dia itu membuat, kalau ada anggota yang melanggar itu kita bina dulu. Kemudian setelah kita bina tidak bisa, bukan dibinasakan, tapi kita akan naikkan lagi ke dalam kemahkamahan profesi. Saya tidak suka dengan yang nomor 2. Jadi kalau dia masih di nomor 1 itu kita masih melakukan sesuatu yang sifatnya itu adalah ngayomi, sifatnya itu adalah memberikan pembinaan yang dari ayah ke anak, ibu ke anak, orang tua ke anak, atau memberikan nasihat ke teman dan sebagainya. Jadi kami tidak mengharapkan ini sampai kepada yang kedua. Lanjut. Wewenangnya MKedak itu memberi pertimbangan etik, kemudian berkoordinasi dengan DPP, kemudian menyusun pedoman etik,
mengumpulkan data, membuat tata persidangan. Jadi begini, Mkedag itu tidak menjatuhi hukuman, tapi dia memberikan masukan ketika ada kasus masuk ke dalam Mkedag. Kasus itu kita lanjut ya. Ini sambil kita kejar waktunya. Lanjut. Ya, sasarannya memang seluruh ahli gizi. Jadi ahli gizi yang baik dia itu pengabdian profesi dan praktek di seluruh Indonesia, maupun yang dia itu sudah lulusan dari luar, kemudian dia masuk ke Indonesia, itu akan ada satu persyaratan yang itu akan dibuat oleh Konsil Gizi bekerjasama dengan Persagi. Lanjut. Kemudian nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi pembinaan Mkedag itu awalnya itu adalah membina. Ketika dia memantau, terus kemudian ahli gizi itu kemudian dipanggil, kalau tidak, karena kita sudah mempunyai teknologi yang canggih, maka kita menggunakan Zoom, boleh dengan seperti itu. Kemudian kita menanyakan apa benar ini kasus ini dilakukan oleh kalian, bla bla bla. Atau kemudian kita juga, jadi kita bukan berdasarkan gosip. Kita berdasarkan fakta. Kalau misalnya itu sifatnya masih gosip-gosip, kita akan minta buktinya dulu. Jadi kita konfirmasi itu tidak hanya berdasarkan apa yang dikatakan orang. Tapi kita melakukan, Mkedag itu melakukan segala sesuatunya itu berbasis bukti. Bahkan orangnya kita panggil dan kita konfirmasi ulang. Ya. Kemudian kalau sanksi, kemudian kita memberikan sanksi. Sanksi yang terendah itu adalah sanksi yang administratif. Dia tidak boleh misalnya berpraktek, atau dia tidak boleh, atau STR. Yang paling berat itulah adalah dia nanti akan disidangkan, yang itu bukan sidangnya bukan ada di Mkedag, tapi itu nanti akan diusulkan ke DPP Persagi, kemudian dari DPP akan masuk ke konsil, dan konsil bekerja sama dengan kita semua untuk kemudian ini teman-teman ini yang melakukan kesalahan akan diapakan. Jadi tidak dengan semena-mena. Jadi ini prosesnya adalah panjang, tapi jangan ada ini. Ini menurut saya. Lanjut. Ya, waktunya tinggal 3 menit. Ya. Oke. Jadi tugas divisi pembina etika adalah seperti ini. Jadi melakukan klasifikasi dan seperti yang saya tadi ceritakan. Lanjut. Jadi ada pembinaan, sisanya adalah, coba lanjut di, ya ini masih pembinaan, lanjut. Jadi nanti ini bisa dibaca oleh teman-teman di etika, materinya itu pasti dari sini, kode etik, profesionalnya, hak asasi manusia, dan fatwa etiknya. Oleh karena itu ketika mengucapkan lafal sumpah, ketika teman-teman sudah selesai dari pendidikan, ini kan selalu ada, dan ini yang akan nanti juga dipakai sebagai materi pembinaan. Lanjut. Ya, tugas ini tadi sudah, jadi meneliti dan sebagainya. Ya, kemudian lanjutnya lagi. Ya, ini alurnya tidak saya akan berikan secara detail, tapi yang poinnya adalah langsung dari klien juga bisa, dari temuan Persagi bisa, hal yang lain ditemukan oleh Mkedag dan lain-lain. Dan untuk putusannya ini tidak akan saya bacakan karena menurut saya ini tidak terlalu, ini harus dibaca oleh teman-teman, dan kita persidangan itu tidak artinya kita tidak terlalu menuju ke arah sana, walaupun ini juga pernah terjadi. Tolong dibaca, dan nanti ini akan learning by doing. Artinya teman-teman sekalian bisa membaca itu dan melihat situasi itu, asal dari awal teman-teman itu sangat menjaga etika dari sejak awal. Saya kira itu. Jadi saya sudahi karena waktu yang sudah mepet. Jadi terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Ria, pemaparan materi yang sungguh luar biasa.